Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Hakim, ini dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau Nashihul Ibad. Sittatun la'antuhum wa la'anahumullah wa kullu nabiyyin mujabid da'awat. Ada 6 golongan manusia, 6 golongan manusia yang Nabi melaknati mereka, semua Nabi melaknati mereka, Allah juga melaknati mereka. Jadi orang-orang yang dilaknat oleh Allah itu ada 6. Yang pertama, az-zaid fi kitabillahi. Orang-orang yang berani mengutak-atik, menambah, mengurangi isi kitab Allah. Bapak Ibu, ada nggak yang sangat cerdas, sangat pintar, kemudian ngutak-ngatik, mengurang-ngurangi, menambah-nambahi kitab suci? Ada nggak? Kalau mungkin belum tahu ya, saya informasikan di antara karakter mereka, minhum itu, sebagian dari mereka itu punya kecerdasan itu. Dan ini sudah Allah bongkar di Al-Baqarah halaman ke-11. Al-Baqarah halaman ke-11 masih juz 1 itu ada. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi tsamanan qalilan. Maka celakalah orang-orang yang dengan tangan-tangan mereka berani mengutak-utik isi kitab Allah. Ya, tangan-tangan di sini artinya kekuasaan, Bapak Ibu. Dengan kekuasaannya, dengan apa yang sedang ia miliki, mungkin posisi jabatannya, yang bisa merubah sesuatu yang amandemen itu kan, sesuatu yang fondasional itu kan, seperti undang-undang itu kan orang yang punya kekuasaan, Pak. Kalau diibaratkan sekarang ya. Kalau orang biasa nggak mungkin. Jadi mereka tidak mengamandemen undang-undang, tapi kitab Allah dirubah-rubahnya. Setelah dirubah sesuai dengan kepentingan mereka. Mereka kemudian mempublikasikan, menyampaikan kepada umatnya. Hadza min indillah. Ini adalah perubahan dari Allah. Seperti itu. Maka jangan heran ya. Jangan heran kalau kemudian ada perjanjian lama, perjanjian baru, dirubah-rubah itu. Jadi dilaknatlah orang yang berani-berani menambah, mengurangi, merubah kitab Allah. Nah, bersyukur kita sebagai umat Islam, Bapak Ibu, umat Islam melalui Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberi mukjizat kitab suci namanya Al-Quran, satu-satunya kitab yang terbebas dari bahaya perubahan. Allah menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Hijr juz 14 halaman pertama. Juz 14 halaman pertama itu Allah berjanji menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra. Sungguhnya kami benar-benar, diulang-ulang. Sungguhnya kami benar-benar, kamilah yang menurunkan Al-Quran sampai 3 kali. Menunjukkan bahwa Allah benar-benar. Inna sesungguhnya kami, nahnu kami, nazalna kami benar-benar telah menurunkan sampai 3 kali. Menurunkan apa? Al-Quran. Dan wa inna lahu lahafidun, dan kamilah yang menjaganya. Kenapa Allah pakai kami? Karena ternyata Allah melibatkan makhluknya. Salah satunya manusia, malaikat. Al-Quran ini Bapak Ibu kitab yang paling tebal di antara kitab-kitab samawi sebelumnya. Taurat, Zabur, Injil. Al-Quran ini paling tebal. Ada yang mengatakan Al-Quran ini ya mencakup kitab-kitab sebelumnya, ada di Al-Quran semua. Taurat, Zabur itu digabungkan di Al-Quran. Artinya memang paling lengkap, paling tebal. Tapi anehnya, kalau sudah Allah berkehendak itu, yang paling tebal itu justru paling banyak yang hafal. Kalau dicari orang yang hafal Injil, sulit nyari orang yang hafal Injil. Apalagi banyak perubahan, gonta-ganti. Cari orang yang hafal Taurat, ya nggak ada mungkin. Zabur apalagi.
Tapi kalau cari orang yang hafal Al-Quran, di masjid ini aja sudah ada. Di Citra Batam ini sudah lebih dari satu. Ada Kiri itu Amir, ya. Hafidul Quran. Imam kita Hafidul Quran. Banyak bertebaran. Di Batam saja saya mengkoordinir imam masjid yang hafid, Bapak Ibu, itu ada 100 lebih. Imam masjid yang hafidul Quran itu 100 lebih. Saya mendapatkan SK menjadi ketua ya dari imam hafid tersebut, dikoordinir. Kemudian ada kegiatan pembinaan dan sebagainya, dan ini mendapatkan support dari pemerintah. Alhamdulillah. Jadi pemerintah kita ini bagus di Kepri dan di Batam ini bagus. Ada kepedulian, ada dana atau anggaran pembinaan untuk imam masjid, guru Al-Quran, termasuk imam yang hafid itu ada dana pembinaan. Para qori dan sebagainya. Ada STQ, MTQ itu ada anggaran yang sangat besar digelontorkan untuk dalam rangka menggiatkan pembelajaran Al-Quran, mencetak generasi yang Quran. Semoga kita doakan pemerintah kita di Kepri dan di Batam ini pemerintahannya bagus, pemerintahan yang masih Islami, yang mendukung program-program kegiatan Islam. Bapak Ibu jamaah hafidhakumullah, yang pertama orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah, karena begitu Nabi menyatakan fa innallaha ta'ala la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati nadzurar rahmah. Jadi orang yang berani-berani merubah isi kitab Allah itu menjadi orang yang la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati nadzurar rahmah. Allah tidak akan memandangnya dengan pandangan rahmat, alias tidak mendapatkan rahmat Allah.